Ada 4 hal yang ingin saya jelaskan dari buku Filosofi Teras ini, diantaranya dikotomi kendali, indifferent, meditatio malorum, dan amor fati. Tonton sampai selesai video ini ya. Ya, akhirnya saya membaca buku Filosofi Teras ini sampai selesai. Buku ini ditulis oleh Henry Manampiring. Saya pertama kali mendengar istilah stoikisme itu sekitar tahun 2015-an. Ketika itu saya belajar filsafat Yunani, tetapi saat itu sebatas tahu saja bahwa Stoik itu adalah the late phase of Greek philosophy. Jadi perkembangan agak terakhir dari filsafat Yunani sebelum kemudian tenggelam. Tetapi rupanya pada tahun 2020-an filsafat Stoik itu hype banget di Indonesia. Ada banyak artikel bertaburan di website yang membahas tentang Stoik, utamanya soal prinsip bahagia ala Stoik. Nah, buku Filosofi Teras ini saya kira menjadi salah satu buku yang memicu dengan sangat dalam meledaknya kajian Stoikisme di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya tidak ingin mengulang lebih banyak soal sejarah dari Stoikisme, karena di beberapa video sebelumnya saya sudah membahasnya, termasuk logika Stoik. Jadi Stoik itu memang juga membahas tentang logika, tapi yang lagi digandrungi di Indonesia saat ini lebih banyak kepada etikanya. Judul lengkap buku ini adalah Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ini ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini sebetulnya menceritakan tentang pengalaman pribadi dari seorang Henry Manampiring. Dia mempraktekkan cara hidup Stoik ini selama bertahun-tahun, dan jujur saja saya secara pribadi sebetulnya bukanlah seorang Stoik, tetapi saya suka membaca kajian-kajian Stoik. Karena buku ini ditulis berdasarkan pengalaman, maka membacanya seperti membaca preskripsi atau petunjuk penggunaan bagi yang mau menjadi Stoik. Jadi tidak teoretik banget lah kira-kira, sebagaimana filsafat yang kita takuti misalnya. Buku ini kalau dibandingkan dengan bukunya Setyo Wibowo yang juga membahas Stoikisme yang judulnya Atarasia, Bahagia Menurut Stoik, sangat berbeda penyajiannya. Karena memang Henry Manampiring mengakui sendiri bahwa dia bukanlah seorang mahasiswa filsafat ya. Berbeda dengan Setyo Wibowo yang memang disiplin kajiannya adalah filsafat. Jadi wajar bila buku dia itu jauh lebih teoritik ketimbang buku Henry Manampiring ini. Tetapi menariknya, dan ini yang membuat buku ini keren ya, kece kira-kira, Henry Manampiring mampu menghadirkan banyak tafsir dari para pegiat atau penulis Stoik kontemporer. Misalnya William Irvine, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan seterusnya. Tafsir-tafsir ini kemudian memperkaya pemahaman kita tentang Stoik yang ditulis di dalam buku ini. Selain itu, tentu kutipan-kutipan menohok dan kenyal dari para pendekar Stoik juga disajikan dengan bagus. Misalnya kutipan dari Zeno, Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca, Musonius Rufus, dan seterusnya. Kutipan-kutipan itu kemudian dijabarkan dan diberikan contoh-contoh kasusnya. Jadi kita persis seperti disuapin oleh Henry Manampiring soal Stoik ini. Makanya bisa jadi buku ini cocok bagi teman-teman yang mungkin agak sedikit malas berpikir ya. Baiklah, saya akan membahas 4 hal yang menurut saya menjadi poin krusial di dalam buku ini. Pertama, dikotomi kendali. Gagasan utama hidup ala Stoik itu adalah membuat dikotomi antara hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol misalnya persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, atau hal-hal yang berhubungan dengan pikiran dan tindakan kita. Sementara yang tidak bisa kita kontrol ada banyak, misalnya penilaian orang lain pada kita, dari siapa kita akan lahir, kekayaan, kesehatan, dan bahkan ketenaran. Nah, Stoik mengajarkan apabila kita ingin bahagia, kita mesti fokus pada apa yang bisa kita kontrol, bukan pada yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, kita tidak perlu memikirkan mengapa tidak lahir dari suku A, atau mengapa tidak lahir dari keluarga ningrat misalnya. Memikirkan itu hanya membuat kita kecewa. Bahkan kadang menyalahkan diri sendiri dan ngerinya bisa menyalahkan Tuhan juga. Itu tidak rasional. Bagaimana kalau kita ujian skripsi dan nilainya kan dari dosen nanti itu? Kalau begitu tidak perlu belajar dong. Meskipun sudah berusaha keras mengerjakan skripsi dengan bagus, tapi kalau mood dosennya lagi jelek, maka hasilnya bisa jelek dong. Gimana nih? Menjawab ini, Henry Manampiring mengatakan dengan menyajikan tafsir William Irvine yang memberi opsi ketiga, yaitu trikotomi. Opsi ketiga ini begini. Jadi kalau dikotomi tadi membagi yang
bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol, maka trikotomi ini mengatakan bahwa ada hal atau kegiatan yang sebagiannya saja bisa kita kontrol, jadi tidak keseluruhan. Dalam contoh skripsi ini, tujuan kita membuat skripsi dan hasil ujian skripsi tentu saja kontrolnya berbeda. Artinya hasil ujian skripsi itu tentu saja tidak bisa kita kontrol, sementara tujuan kita mengerjakan skripsi berada di dalam kontrol kita. Kedua, indifferent. Indifferent ini bahasa gampangnya adalah tidak ngaruh. Stoikisme menempatkan dengan jelas hal-hal yang tidak bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan kita dan yang berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Dalam hal ini sebetulnya Stoik ingin bersikap realistis bahwa ada hal-hal di luar diri kita yang tidak berpengaruh pada kebahagiaan kita seperti materi, kekayaan, kecantikan, dan bahkan kesehatan. Tapi bukan berarti kita menginginkan kemiskinan, menginginkan sakit, lalu kemudian menolak semua yang sifatnya materi. Ini justru tidak waras ya. Dan inilah yang membedakan Stoik dengan kaum sinis. Untuk itu, Stoik membedakan indifferent atau hal-hal yang tidak ngaruh itu jadi dua, yaitu preferred indifferent dan unpreferred indifferent. Yang pertama, preferred indifferent itu hal yang tidak ngaruh tetapi kalau ada ya bagus. Misalnya harta benda, kecantikan, popularitas. Kalau kita kaya, itu kan baik. Kita bisa bersedekah, membantu mereka yang membutuhkan. Pendeknya, bisa mewujudkan salah satu dari kebajikan, yaitu kedermawanan. Yang kedua, unpreferred indifferent, yaitu hal-hal yang tidak ngaruh, tetapi kalau tidak ada justru lebih baik. Misalnya sakit, reputasi buruk, miskin. Kita mungkin ingin punya popularitas, ingin kaya, dan sehat juga. Tetapi kalau kita tidak punya itu, ya biasa saja. Tidak perlu melakukan hal ekstrim untuk meraih itu semua. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kekayaan, popularitas, kesehatan adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Artinya, sewaktu-waktu itu semua bisa hilang. Makanya kebahagiaan kita jangan bergantung pada itu. Saya pernah dengar dalam istilah Jawa itu begini. Aku nengkene, saiki yongene. Aku di sini sekarang ya begini ya. Pasrah banget kayaknya ya. Apakah ini berarti Stoikisme mengajarkan kepasrahan? Jabariyah dalam bahasa agamanya. Tidak juga. Bisa kita lihat para guru Stoik ini dalam kesehariannya. Misalnya Marcus Aurelius adalah seorang kaisar. Seneca adalah seorang guru. Jadi mereka tidak nongkrong ngopi-ngopi sambil berharap kebaikan datang begitu saja. Ada sesuatu yang mereka lakukan. Justru karena kita harus sesuai dengan alam, maka ya kita harus melakukan sesuatu. Harus bekerja. Ketiga, meditatio malorum. Meditatio malorum itu adalah memikirkan hal-hal buruk atau negatif yang mungkin menimpa kita. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, atau saran dari Marcus Aurelius itu setiap pagi bahkan, saat mau kita beraktivitas, kita harus mengatakan pada diri kita bahwa dimungkinkan ada orang yang mengganggu kita, dihina orang, tawaran kita untuk orang lain ditolak, ada orang belayar motor, jalanan jadi macet, mungkin bulan depan kita akan bangkrut dan sejumlah hal-hal negatif lainnya. Loh, bukankah ini pikiran negatif yang membuat kita tidak berani maju? Meditatio malorum berbeda dengan pikiran negatif atau overthinking bahkan. Ingat di bagian awal tadi bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan hal itu sangat mungkin terjadi. Sehingga jika itu terjadi, kita tidak kecewa terlalu dalam. Cinta kita ditolak, ya tidak perlu minum racun. Karena di awal sudah menyadari bahwa upaya nyatakan cinta itu bisa saja ditolak. Begitu juga ketika menghadapi kemacetan. Ada orang bunyikan motor nyaring, ada orang belok kiri tapi sainnya ke kanan. Maka kita tak perlu misuh-misuh. Karena kita sudah antisipasi di awal dengan menyadari bahwa itu mungkin saja terjadi. Jadi bedanya dengan negative thinking bahwa negative thinking itu tidak didasari dengan kesadaran adanya hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Sementara meditatio malorum itu disertai dengan kesadaran. Ada kutipan menarik dari Seneca soal ini ya. Dia bilang begini, musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan saja. Keempat, amor fati. Bagian ini saya akan memulai dari kutipan Epictetus dalam Discourses yang dikutip di dalam buku Filosofi Teras ini. Dia bilang, jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu,
tapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya dan jalanmu akan baik adanya, kata dia. Jadi misalnya hidup dalam kekurangan, tampang juga pas-pasan, kena copet pula misalnya, apes tenan ya. Dan itulah kenyataan yang kita alami. Artinya itu adanya. Kita tidak hanya menerima keadaan itu, tetapi juga harus mencintainya. Jadi kaum Stoik dalam hal ini meyakini bahwa alam ini sudah tertata dengan rapi, bergerak dalam suatu harmoni yang begitu teratur. Jadi sebetulnya apa yang kita alami atau apa yang terjadi itu sudah sesuai dengan mata rantai peristiwa atau hukum alam. Hukum alam ini bisa dipahami begini kira-kira. Misalnya kalau burung itu ya terbang, kalau ikan itu ya berenang, kalau roda itu ya berputar. Dalam tradisi filsafat timur biasa dikenal dengan istilah wu wei. Jadi bahasa pendeknya adalah berdamai dengan apa yang terjadi kira-kira. Inilah yang disebut dengan amor fati, love of fate, mencintai takdir. Nah, buku Henry Manampiring ini mengambil konsep amor fati dari gagasannya Nietzsche. Nietzsche mengatakan bahwa amor fati itu tak ingin apapun menjadi berbeda. Tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak hanya sekedar menanggung apa yang terjadi tetapi juga mencintainya. Kira-kira begitu konsepnya. Kalau misalnya kecopetan tadi, masa harus berdamai dengan kondisi itu ya? Berat juga. Gila kali ya. Sudah kecopetan, malah justru disuruh berdamai. Tapi ya mau gimana lagi ya? Sudah terjadi. Maka yang bisa dikendalikan adalah persepsi kita tentang kecopetan itu. Peristiwa itu sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Ada tips dari buku ini yang disebut dengan STAR. STAR itu kalau dipanjangkan menjadi stop, think, assess, dan respond. Jadi berhenti sejenak, tarik nafas, berpikir, menilai, baru kemudian merespon. Jadi kalau kita mengalami hal buruk, kita melakukan hal itu. Jadi tak perlu lebay dengan suatu peristiwa, karena tak ada yang baru di dunia ini sebetulnya. Tak perlu merasa misalnya karena apes kecopetan lalu merasa, oh saya dari dulu kecopetan terus, besok pasti kecopetan juga misalnya. Setiap peristiwa buruk selalu ada sisi baiknya. Mungkin dengan kecopetan semakin hati-hati menyimpan uang. Dengan terserempet motor misalnya kita menjadi hati-hati di jalan. Oh, nggak pernah kecopetan sih misalnya. Nggak juga, saya pernah juga coy. Malah yang berat itu bukan kehilangan uangnya saat dicopet, tapi saat ngurus KTP, SIM, dan STNK yang ikut kecopet itu susah banget, apalagi di Indonesia, kita tahulah ya. Jadi poinnya, Stoik itu berupaya hidup selaras dengan alam. Dan salah satu anugerah alamiah yang dimiliki manusia itu adalah akal. Maka dalam hidup, menurut Stoik, manusia harus menggunakan akalnya agar selaras dengan alam. Dan kebahagiaan versi Stoik itu, sebagaimana dikatakan oleh Setyo Wibowo di pengantar buku ini, adalah apatia. Yaitu tidak menderita atau negatif logis. Artinya bahagia versi Stoik itu adalah keadaan bebas dari emosi, bebas dari penderitaan, dan bebas dari berbagai keinginan yang menyiksa.